Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Eleven Podcast, kembali lagi bersama saya Ataya di podcast yang selalu siap menyajikan cerita-cerita yang inspiratif. Di mana lagi kalau bukan di Eleven Podcast, cerdas berkarakter. Hari ini kita punya topik yang spesial banget dan pastinya dekat di hati kita semua, yaitu Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. 80 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi teman-teman. Sebuah perjalanan yang panjang bagi bangsa kita untuk meraih dan menjaga kemerdekaan. Dan yang bikin episode kali ini makin spesial, kita kedatangan sosok inspiratif dari dunia pendidikan. Beliau adalah guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 11 Kota Bekasi, yaitu Ibu Yahati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ibu? Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Sama-sama. Boleh ya Ibu ya kita sedikit berbincang-bincang hari ini. Boleh. Nah Ibu, Indonesia tahun ini genap berusia 80 tahun. Menurut Ibu, apa makna kemerdekaan bagi generasi muda sekarang, khususnya para pelajar? Makna kemerdekaan bukan hanya kita merdeka secara fisik ya, tapi juga kita juga merdeka berpikir, memberikan kontribusi yang terbaik, dan lain sebagainya. Merdeka juga bagi para siswa itu membelenggu dirinya dari kemalasan. Harus membangun diri, membangun potensi lebih baik lagi pada hal-hal yang positif. Memang secara fisik kita tidak dijajah sekarang. Kita sudah merdeka. Tapi untuk menjaga kemerdekaan itu perlu yang namanya kedisiplinan. Tentunya siswa harus lebih disiplin lagi, mengembangkan diri. Jadi kita memelihara kemerdekaan yang sudah diwariskan oleh para pahlawan. Yang sulit itu kan bukan untuk meraih kemerdekaan itu kan mudah, tapi yang sulit itu adalah mempertahankan sebuah kemerdekaan. Nah, merdeka bagi pelajar berarti adalah hal yang positif, membangun potensi diri, berkembang lebih baik lagi, mencari ilmu yang seluas-luasnya, kemudian mengembangkan diri. Jadi seperti itu menurut Ibu merdeka. Jadi ya siswa kita nih sekarang tinggal meneruskan kemerdekaan saja, bagaimana memelihara kemerdekaan. Karena kalian ini kan aset bangsa. Benar 2045 kita udah 100 tahun Indonesia merdeka. Sekarang 80 ya. 20 tahun kemudian diisi oleh generasi-generasi seperti Ataya. Nah, ini kita harus dipelihara kemerdekaan itu, dipertahankan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, belajar, mengasah diri, meraih cita-cita yang diinginkan. Intinya saat ini kalian sebagai seorang pelajar nikmati saja diri kalian belajar dengan baik. Nanti suatu saat juga kalian akan menjadi seorang gubernur, menjadi presiden, menjadi menteri, dan lain sebagainya. Nanti suatu saat juga kalian seperti itu. Jadi sebagai seorang pelajar kan nikmatin aja dan meraih cita-cita setinggi-tingginya. Dan proses belajarnya ya Bu ya? Iya betul, prosesnya yang kita ikutin ya kan, seperti itu. Karena mempertahankannya lebih susah daripada meraih ya Bu ya? Betul, mempertahankan itu kan sangat sulit. Sangat sulit mempertahankan, apalagi sekarang di era digital ya, yang mana teknologi kita tidak bisa mencegah teknologi datang. Tapi yang ada kita harus tadi memfilter, menyaring mana yang positif bagi kita, mana yang tidak baik bagi kita. Jadi seperti itu. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke dunia pendidikan. Sebagai pendidik di sekolah, bagaimana Ibu melihat peran sekolah dalam menjaga semangat persatuan di tengah keberagaman siswa? Karena kan kita beragam latar belakang, suku, pokoknya latar kita kan beragam ya Bu ya. Jadi gimana peran sekolah? Peran sekolah dalam menjaga keberagaman. Kita pahami dulu bahwa
keberagaman itu bukan suatu musibah, tapi suatu anugerah yang diberikan Allah SWT pada kita. Ya kita harus syukuri. Kita kan berbagai macam suku, ras, dan agama ya. Iya. Nah, tugas sekolah merupakan miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia artinya sekolah punya peran yang sangat penting dalam menjaga keberagaman. Nah, dimulai dari misalnya di kelas. Ya, Ibu sebagai guru pendidikan Pancasila bagaimana tadi menanamkan keberagaman. Iya. Nah, nilai-nilai Pancasila sila kedua tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Tadi dasar kemanusiaannya itu jangan saling membuli. Nah, Ibu sering sekali tuh di kelas, jangan suka membuli, jangan suka berkata-kata kasar kepada teman, jangan suka rasis. Pokoknya konflik sara itu suku, agama, ras, antar golongan itu dihindarkan. Nah itu. Nah, yang paling penting tadi itu saling menghormati dan menghargai. Ya, Ibu sering ketika pelajaran itu menginfokan ke siswa, hormatin, hargai perbedaan dan lain sebagainya. Karena sekolah adalah tempat ternyaman harusnya. Iya. Tempat ternyaman, rumah kedua bagi siswa, merasa nyaman. Nah, guru merupakan tadi penggerak anak-anak untuk selalu tadi menempatkan persatuan dan kesatuan. Jangan suka bully, jangan suka ngata-ngatain yang tidak penting, berkata-kata kasar. Intinya tadi toleransi. Biasanya kan anak remaja suka jahil gitu ya. Nah, betul itu. Mainnya kata-kataan gitu. Betul. Terus kadang ngerasa kalau beda tuh jadi superior gitu. Betul sekali. Gak boleh ya Bu ya? Gak boleh itu. Ini sering bukan hanya ini, makanya tadi saling menghargai, saling menghormati. Sila kedua itu dipraktekkan dalam kehidupan. Ya itu tadi, tidak membuli, tidak dan lain sebagainya. Artinya kalau masih membuli, masih menghina, artinya kan sama aja dia seperti penjajah. Iya kan? Iya. Berarti dia masih jiwanya masih penjajah, masih berkata-kata kasar dan lain sebagainya. Kenapa para pendiri bangsa tadi merumuskan dasar negara kemanusiaan itu? Ya karena kita ini manusia berharkat dan bermartabat. Ya, tidak ada satu orang pun yang boleh menginjak-injak hak kita, menghina kita, karena kita ini manusia berharga. Jadi seperti itu. Dan kita setara ya Bu ya. Setara sama semua, kecuali tadi ketakwaan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Sama semuanya di mata Tuhan. Dan di mata hukum juga. Betul, sama. Lalu kalau kita ngomongin soal nasionalisme nih Bu, bagaimana cara Ibu menanamkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air itu di lingkungan sekolah kita ini? Oke. Nasionalisme itu bukan hanya teori ya, tapi harus dipraktekkan bagaimana menanamkan dalam nasionalisme. Oke, kalau di sekolah hal-hal seperti upacara itu memang menanamkan jiwa nasionalisme, ya kan? Anak-anak hanya 30 menit kan untuk upacara. Artinya untuk menghargai para pahlawan. Ini loh, mereka berjuang untuk kemerdekaan kita. Kita hanya 30 menit untuk upacara, mengibarkan bendera dan lain sebagainya, menyanyi lagu Indonesia Raya. Itu artinya kita menghayati bagaimana perjuangan pahlawan pada masa dulu memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kemudian Ibu sebagai guru pendidikan Pancasila di kelas, sebelum belajar itu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Itu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Nah, tentunya materi-materi juga yang berkaitan dengan cinta tanah air, menceritakan tentang bangsa ini, perjuangan bangsa ini, ya kan? Kalau di kelas 10 itu kan ada yang namanya sejarah kita sebelum merdeka. Nah, itu
selalu Ibu selipkan bagaimana perjuangan bangsa kita dalam meraih sebuah kemerdekaan itu tidak mudah. Ya, jadi sebenarnya sih nasionalisme itu kalau hanya teori nggak akan masuk, tapi harus tadi dipraktekkan, dipaksakan lah. Kalau dipaksakan mereka akhirnya tadi mencintai bangsanya sendiri. Iya. Tapi tentunya nasionalisme itu juga jangan nasionalisme yang sempit. Nasionalisme yang sempit itu artinya membangga-banggakan bangsanya sendiri, lalu menjelekkan bangsa lain. Itu pun tidak boleh. Menghargai bangsa lain itu sesuai dengan sila yang kedua. Kita tidak boleh merasa bangsa kita paling bagus, bangsa kita paling benar, bangsa kita paling beragam. Itu tidak boleh. Itu namanya nasionalisme sempit. Walaupun pada hakikatnya kita benar cinta kebangsaan, tapi itu nasionalisme yang sangat sempit. Jadi seperti itu, menghargai dan lain sebagainya itu. Kemudian ya itu tadi, menyanyi lagu Indonesia Raya dan membaca dan lain sebagainya. Setuju, karena saya selaku murid pun ngerasa kalau cuma dijejelin nasionalisme dari teori, kayak gurunya ngomong itu tuh nggak masuk, karena saya nggak melihat bentuknya tuh apa, wujud nyatanya apa gitu. Tapi begitu dipraktekkan, oh ini yang namanya nasionalisme ini, kenapa saya harus cinta negara kita gitu ya. Lalu kalau kita ngomongin zaman nih Bu, namanya zaman kan pasti berubah-ubah ya. Dan tantangan pun akan mengikuti zaman, berbeda-beda juga setiap perkembangan zaman. Nah menurut Ibu, apa tantangan terbesar yang dihadapi generasi muda saat ini? Tantangan terbesar saat ini adalah teknologi. Tentunya betul. Gadget. Ibu melihat ini sebagai, sebenarnya kita tidak boleh ya, dengan teknologi kita tidak bisa menolak. Kita harus, tapi kita harus memfilter mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik buat kita. Nah sekarang kan anak muda sekarang itu terutama masalah namanya membuat konten, ya kan? Banyak konten-konten yang menurut Ibu itu di luar daripada nilai-nilai yang telah diajarkan Pancasila gitu, di luar konteks gitu. Banyak konten-konten yang memecah belah dan lain sebagainya. Nah itu tantangan terbesar dan sangat itu tadi teknologi. Gadget, TikTok. Anak-anak sekarang kan mainannya TikTok. Benar. Nggak mau capek berpikir, gampang menyerah, gampang lelah. Artinya gini, bukannya tidak boleh saja asal bisa menempatkan teknologi itu sebagai hal-hal yang positif. Misal dia bisa YouTube pada hal-hal yang positif, jangan hal yang negatif. Banyak kan konten yang negatif ya. TikTok boleh asal dia hal-hal yang positif, jangan hal yang negatif. Dengan anak-anak bingung mencari jati diri. Iya. Apalagi usia-usia kayak seperti kalian nih ya, lagi mencari jati diri. Ini saya siapa? Dibilang anak masih kecil juga belum, maksudnya udah dewasa gitu. Masih kecil, terus dewasa juga belum. Jadi pertengahan. Ini lagi mencari jati diri. Nah ini menurut Ibu teknologi, gadget dan Facebook, IG itu harus benar-benar cerdas dalam bermedia sosial, cerdas dalam memilih teknologi. Kita tergantung kita mau dimanfaatkan ke arah mana dan seperti apa. Iya. Karena sepengalaman saya juga, kalau kita memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif, banyak banget yang bisa kita ambil dari sana. Terus info-info baru, bahkan yang belum pernah kita rasakan sendiri, kita bisa tahu lewat teknologi itu, asalkan kita emang niatnya untuk hal-hal yang positif, bukan yang negatif. Betul. Lalu apa harapan Ibu untuk siswa-siswi SMA Negeri 11 Kota Bekasi dan generasi muda Indonesia di usia kemerdekaan yang ke-80 ini, Ibu? Harapan Ibu adalah kalian harus lebih bersemangat lagi dalam meraih sebuah cita-cita, berprestasi, tunjukkan hal yang positif ya.
kemudian banyak belajar karena kalian adalah pemimpin di masa depan. Di generasi emas di 2045, kalian adalah penerus-penerus kami, guru, dosen, presiden, wakil presiden, gubernur, ada di tangan kalian. Belajar sebanyak-banyaknya hal yang positif, gunakan waktu dengan baik, waktunya belajar, gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, teman-teman, itu dia obrolan kita yang luar biasa sekali pada hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan insight-nya. Semoga semangat kemerdekaan terus menyala, terutama di bidang pendidikan, karena generasi bangsa itu ditempa pertama kali lewat pendidikan. Untuk Sobat Eleven Podcast dimanapun kalian berada, yuk kita rayakan semangat kemerdekaan, bukan cuma dengan bendera dan lomba, tetapi juga dengan semangat belajar, berkarya, dan berkontribusi nyata untuk Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ataya, pamit undur diri. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eleven Podcast, cerdas, berkarakter.